Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam yang tidak terhingga banyaknya. Kedua, sholawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berjasa dan membimbing kita dari jurang kegelapan menuju keislaman yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul mengingat kematian. Kematian merupakan jembatan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Manusia yang hidup di dunia ini pada saatnya nanti akan kembali menghadap Allah dengan membawa perbuatan yang telah kita kumpulkan di dunia yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa dihindari. Bahkan suatu saat kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena pada hakikatnya setiap ada kehidupan, ada pula kematian. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang artinya, setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan mati. Ayat tersebut Allah ulangi sampai 3 kali. Apa hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut? Hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati. Kematian pasti akan datang walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi kita. Setiap perbuatan kita di dunia akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jika suatu saat kita mati, maka semua akan selesai. Kematian akan menjadi tempat istirahat bagi kita. Tapi tatkala kita mati, pada hakikatnya kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang kita lakukan semasa hidup. Untuk itu, kita perlu mengingat kematian. Kita bisa mempersiapkan diri sejak dini dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka sebelum masa hidup kita berakhir, baiknya kita mengumpulkan amal baik kita sebagai bekal di kehidupan yang abadi. Setelah kematian tiba, kita akan dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Setelah dikuburkan, orang-orang yang mengantar kita, bahkan keluarga kita akan pergi meninggalkan kita sendiri. Di dalam kubur, darah, daging akan hancur, kubur yang begitu sempit, sunyi, sendiri, dan di sana kita akan ditanya tentang amal perbuatan yang pernah kita lakukan. Tidak ada kekuasaan, tidak ada harta, dan tidak ada keluarga. Di alam kubur, kita benar-benar sendiri dan hanya amal perbuatan baiklah yang akan menemani kita. Bersyukurlah kita pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk banyak-banyak beribadah dan bertaubat. Manfaatkanlah sisa umur kita untuk melakukan segala kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menghampiri kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah agar pada saat kematian itu datang, maka kita telah siap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena sungguh kematian tidak pernah memandang tua muda, kaya miskin, semuanya akan mati dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian bukanlah hal yang sepele. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ilaha illallahu innal mauta sakarat, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Saat nyawa kita dicabut, napas kita tersengal, mulut terkunci, anggota badan kita tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Sering seseorang apabila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja, dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan, tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja. Malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Zar'ah ibnu Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisab bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Oleh karena itu, janganlah terlalu sibuk dalam mengejar dunia sehingga bisa membuat kita lupa akan kehidupan akhirat. Persiapkan segala bekal untuk kehidupan di akhirat kelak, serta perbanyaklah berbuat kebaikan semasa di dunia. Ada satu hal yang perlu juga kita ketahui. Sebenarnya saat kita sedang tertidur, kita amat dekat dengan kematian, karena Allah telah menahan nyawa manusia yang sedang tertidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah telah menghidupkan kita dari kematian. Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Mengingat kematian ini termasuk salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan mengingat mati akan banyak manfaat yang kita dapatkan, seperti mendorong kita untuk beramal soleh, menjauhkan diri kita dari tipu daya dunia, serta memperkuat tekad untuk selalu beristiqomah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari mulai sekarang dan seterusnya kita sempatkan diri kita untuk mengingat kematian, agar hati kita semakin lembut dan tidak mudah tertipu oleh gemerlap dunia. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya ini kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.